Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan. Beliau adalah Value Investor Indonesia dan juga Direktur PT Indovesta Utama Mandiri. Halo, selamat pagi Pak Rifan. Ya, selamat pagi Mas Pras. Ya, luar biasa tadi dengan data-data yang sudah kita sampaikan di segmen sebelumnya nih Mas Rifan. Banyak sekali indeks di global yang berguguran begitu di Wall Street, kemudian di wilayah Eropa dan tidak jauh berbeda dengan wilayah Asia. Dan kalau kita cermati juga indeks harga saham gabungan kemarin bahkan terkena trading halt selama 30 menit. Bagaimana Anda melihat sebenarnya perjalanan dari indeks harga saham gabungan ke depannya? Ya, jadi kalau misalkan kita coba flashback selama beberapa bulan ke belakang gitu ya, setelah indeks harga saham gabungan kan di bulan Maret sempat drop sampai ke hampir 4 ribuan, ya kan? Tapi habis itu kan setelah kita lihat di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, jadi kurang lebih selama 5 bulan indeks harga saham gabungan kan terus meningkat gitu ya, bahkan bisa dibilang hampir tanpa koreksi seperti itu dan dari 4 ribuan meningkat ke 5.200 sampai 5.300-an ya kan. Nah, jadi memang perjalanannya udah cukup panjang gitu kan. Jadi apalagi ditambah kemarin kita sama-sama tahu dengan adanya pemberlakuan PSBB. Nah, ini menjadi momentum di mana ya indeks harga saham gabungan memang mungkin sudah waktunya untuk koreksi seperti itu. Jadi saya rasa ini memang sudah bisa dibilang perlulah koreksi yang juga diperlukan lah karena ada 5 bulan meningkat terus. Itu dia. Itu lebih kepada proses relaksasi dari indeks harga saham gabungan nampaknya dengan yang kondisi terjadi saat ini. Jadi bisa dikatakan ini masih koreksi sehat menurut Anda, Mas Rifan? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau sejauh ini memang masih koreksi sehat. Cuman kalau misalkan saya lihat sendiri ya memang dengan sentimen ini adalah sentimen yang cukup kuat dan memang bisa menciptakan elemen surplus efek buat pasar gitu ya. Dan ya mungkin saya melihat dalam beberapa waktu ke depan bisa saja indeks harga saham gabungan akan kembali terkoreksi. Jadi alangkah baiknya mungkin ya kalau misalkan investor juga cenderung untuk wait and see dulu, melihat sampai dengan market kembali stabil seperti itu. Baik, kita akan ada informasi terkait dengan top headlines ini, Mas Rifan, terkait dengan indeks harga saham gabungan. Trading halt yang terjadi kemarin berarti bisa dikatakan di sepanjang tahun ini sudah ada kurang lebih 7 kali trading halt yang harus dialami oleh indeks harga saham gabungan. Dan kita akan sampaikan informasinya terlebih dahulu nih, Mas Rifan. Ya. Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada perdagangan Kamis kemarin kembali lagi terkena trading halt karena turun lebih dari 5%. Dan di sepanjang tahun ini berarti indeks sudah terkena sebanyak 7 kali trading halt. Ya, itu dia yang terkait dengan paket yang sudah kami informasikan bahwa trading halt terjadi sebanyak 7 kali. Kalau Mas Rifan dengan kondisi seperti saat ini, apakah ini mencerminkan memang pelemahan akibat dari pandemi COVID-19 ini memang cukup menghantam pasar modal kita? Ya, kalau saya lihatnya sebenarnya lebih ke arah psikologis pasar. Ya, di mana kita sama-sama tahu ya di bulan Maret kemarin juga market sempat trading halt 6 kali ya karena psikologis pasar yang menjurus ke arah fear. Nah, demikian pula dengan saat ini gitu. Jadi saya melihat bahwa dengan adanya PSBB, ya pelaku pasar itu seperti dejavu. Ya dejavu dejavu seperti bulan Maret kemarin. Jadi ekspektasinya udah kembali negatif karena kalau misalkan dihubungkan lebih panjang lagi, ya market kembali berekspektasi wah kalau misalkan kembali diberlakukan PSBB, ya maka ini akan berdampak negatif juga terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, di mana ada ekspektasi positif tadinya bahwa kuartal 3 bisa lebih baik daripada kuartal 2 gitu ya. Tapi dengan adanya PSBB ini ya jadi menimbulkan ekspektasi negatif lagi ya bahwa pertumbuhan ekonomi ya bisa jadi malah akan kembali memburuk seperti itu. Nah, itulah trading halt yang terjadi kemarin saya lihatnya adalah lebih ke arah ekspektasi negatif dari para pelaku pasar sebagai dampak dari PSBB-nya. Jadi sebenarnya bukan PSBB-nya, tapi lebih ke arah ekspektasi negatif. Oh, kalau misalkan PSBB berlaku, ya maka ekonomi akan kembali freeze seperti itu ya, dan pertumbuhan ekonomi jadi kembali memburuk. Nah, itu yang sebenarnya ditakutkan oleh para pelaku pasar, kalau saya lihat. Itu dia. Tapi kalau misalnya mencermati dengan pergerakan indeks, banyak analis sebenarnya memprediksikan tren secara jangka menengah maupun panjang IHSG sebenarnya masih trennya positif. Dalam artian ini masih bullish begitu yang terbentuk hingga beberapa waktu ke depan, Mas Rifan. Bagaimana menurut Anda?
Ya, saya setuju sebenarnya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah jangka pendek. Nah, Ya. jangka pendek di sini juga kita nggak bisa tahu ya berapa, apakah dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu. Karena kalau kita kembali lagi berkaca pada bulan Maret, beres itu terjadi hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi saya tetap setuju bahwa at the moment di mana para pelaku pasar sudah bisa menerima atau sudah tidak fair lagi bahasanya seperti itu ya. Ya, indeks harga saham gabungan saya percaya pasti akan kembali meningkat lagi. Cuma sampai sedalam apa ya, ini yang perlu kita waspada. Karena kan dalam market kita juga percaya ada peribahasa don't catch a falling knife. Jadi jangan menangkap pisau jatuh. Jadi ya sudah, kita lihat dulu ya sampai sejauh mana market bereaksi negatif seperti itu ya. Baru nanti misalkan kita bisa melakukan aksi buying lagi ketika market sudah tidak terlalu panik lagi. Tapi dalam jangka menengah saya setuju ya bahwa indeks akan kembali bullish. Baik, indeks akan kembali bullish. Memang ini masih menjadi dari bagian optimisme para analis begitu menyikapi dengan pergerakan yang seperti Anda katakan di awal juga bahwa koreksi ini memang perlu adanya relaksasi juga dari indeks harga saham gabungan setelah mencapai level 5.200 kan. Kemudian turun meskipun cukup dalam sampai dengan 4.800-an, tapi Anda katakan justru ini masih ada peluang justru kita bisa mengambil posisi beli Mas Rifan dengan pelemahan ini karena melihat dengan ada potensial untuk technical rebound akan terbentuk di sepanjang hari ini. Menurut Anda apakah demikian? Ya, jadi kalau saya pribadi, saya melihat mungkin tekanan ini akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan ya. Mungkin masih berlanjut berarti sebenarnya ya? Iya, Oke. menurut saya gitu. Baik. Jadi betul. Jadi ya alangkah baiknya kalau misalkan kita bisa menunggu ya sampai beberapa waktu ke depan.